Pemirsa, Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam adat istiadat, tradisi dan budaya, serta permainan tradisionalnya. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Barat sendiri, memiliki permainan tradisional khas Minangkabau yang unik dan juga memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa permainan tradisional khas Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat. Yuk ikuti saya di Amazing Indonesia. Bola api ya? Mau siapa ini? Oh, bola udah. Udah, maaf mengganggu dah. Nama penasaran tadi permainan apa sih dah? Pakai bola, ini apa namanya dah? Iko bola sepak rago nih. Bola sepak rago. Iya, sepak rago. Sepak rago. Jadi permainan tadi permainan bola sepak rago. Iya. Wah, pasti unik ya udah ya. Unik nih. Waduh, ini khas Minangkabau pastinya. Iya nih. Di mana bisa lihat permainan ini udah? Bisa nih. Kalau nih ingin macam lihat bisa tempat latihan kami. Ada tempat latihan. Di mana dah? Ada. Boleh, boleh dah. Boleh. Bagai tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Ya, begitulah permainan tradisional yang sudah ada sejak kurun waktu yang lama. Dimainkan dari generasi ke generasi, dengan aturan dan gaya permainan yang sama. Selain sebagai olahraga dan mengisi waktu luang, permainan tradisional yang satu ini berpotensi dikembangkan sebagai olahraga prestasi, sehingga dapat menimbulkan minat masyarakat untuk melestarikannya. Permainan tradisional khas Minangkabau yang satu ini adalah sipak rago. Sipak rago ini itu berdasarkan dari kata sipak, itu rago. Sejarah sipak rago ini turunnya dari Istana Pagaruyung dan kemudian ke Pedamparan dan ke Paus 9. Dan juga sipak rago ini adalah permainan asli Minangkabau, yang mana permainan sipak rago ini dulu awalnya dibuat dari daun kelapa. Dan di sana kita itu belajar di surau atau di musala namanya sekarang. Dan kemudian di zaman penjajahan Belanda kita tidak boleh belajar silat. Nah, dalam hal itulah kita mengelabui penjajah Belanda dengan bermain sipak rago. Apabila Belanda itu datang, kita main bilang sipak rago. Tidak bersilat, setelah pergi lagi baru bersilat. Jadi artinya sipak rago itu dasarnya pergerakannya semuanya dari silat. Di sekolah tempat main kami ini. Oh, memang tiap hari main nih di sini nih. Iya nih. Oh, kalau anak mah pengen tanya lebih jauh tentang sipak rago ini nih di mana ada? Kalau lebih jalehnya sama udah siap nih. Udah af. Oh, tuh rago sipak rago Pos 9. Siap. Oke, makasih udah ya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Afrizal Jamba. Beliau adalah Sekretaris Ikatan Sipak Rago Paus 9. Nah, kan ingin mengetahui nih seperti apa sebenarnya sipak rago yang merupakan permainan tradisional khas Minangkabau ini, Pak. Seperti apa nih Pak, sistem permainannya itu bagaimana Pak? Sistem permainannya kalau dalam hal ini kita punya 4 kategori penilaian. Yang pertama jilek, artinya bola jilek nilainya 1. Yang kedua bola bana. Bola bana. Satu lagi bola sungku. Yang ketiga simpir abah sama singgang. Berarti memang permainan ini untuk diperlombakan begitu ya Pak? Iya, diperlombakan tingkat sumber Bu. Kalau untuk kejuaraan nih Pak, kalau Nakma bertanya kejuaraan untuk sipak rago ini, udah kemana saja sih Pak prestasinya? Kita udah mengadakan kejuaraan tingkat sumber Bu. Yang dalam hal ini kita cuma ada dua kota dan satu kabupaten. Padang Pariaman dan Kota Padang. Kota Pariaman dan Padang. Kota Padang, iya. Oke. Kalau untuk prestasinya udah kemana saja main sipak rago ini Pak? Kita udah nyampe ke Dinas Pariwisata, ke Dinas Kebudayaan. Daerahnya mungkin di luar negeri kah atau di mana nih Pak? Kalau ke luar negeri kita udah pernah ke Thailand, Wow. udah ke Jakarta. Kalau untuk sekarang pemain sipak rago kita ini ada berapa banyak di daerah Pos 9? Di Sumatera Barat kalau nggak salah lebih kurang 50.
50 tim, berarti dalam satu tim itu 7. 7. Iya. Oke, ada ratusan lah begitu ya Pak Iya. ya. Nah kalau seperti itu Pak, kalau yang lewat kayak gitu berapa tuh Pak nilainya Pak? Yang itu 2 yang barusan. Itu namanya yang balabana itu ya Bola Pak? bana. Bola bana. Nah Pak, kan ini kan tadi bolanya ada yang kecil ada yang besar. Iya. Nah itu seperti apa tuh? Kalau yang besar inilah mainnya tanpa sepatu. Inilah permainan tradisi. Oke. Kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau bola yang kecil itu kita mengadakan permainan prestasi, artinya kita mengikuti jenjang prestasi. Permainnya pakai sepatu. Berarti kesulitannya lebih yang mana nih Pak? Yang kecil atau yang besar? Hampir sama. Oh hampir sama. Iya. Pak terlihat mudah ya Pak ya? Karena dari tadi asik banget, keren. Iya. Tapi Nakma pengen coba boleh Pak? Boleh, boleh. Boleh. Boleh ya? Cik, Yogi. Ini adik kita mau mencoba main. Tapi nak sampai udah boleh maju ya? Boleh, boleh. Ternyata nggak segampang itu pemirsa, seperti yang terlihat itu kan tadi gampang banget, ternyata enggak, susah banget. Pemirsa, di Indonesia terdapat berbagai jenis variasi sipak rago. Setiap daerahnya memiliki ciri khas serta aturan masing-masing. Seperti di Provinsi Riau, dengan nama sepak rago tinggi. Dan Provinsi Sulawesi Selatan, permainan sepak rago bernama paraga. Untuk permainan sipak rago di Sumatera Barat memiliki aturan sendiri, seperti peralatan yang digunakan adalah bola terbuat dari daun kelapa muda ataupun anyaman kulit rotan. Teknis permainannya yaitu para pemain berdiri membentuk sebuah lingkaran dan besar lingkarannya tentu disesuaikan dengan jumlah pemain. Biasanya permainan ini dimainkan oleh laki-laki yang berjumlah 7 hingga 9 orang. Ada bolanya kecil dan juga ada yang bola besar. Sementara bola yang besar 1 lapis dan bola yang kecil ada 2 lapis. Di dalam bola itu, yang bola kecil itu ada maknanya. Yang pertama makna dari bola tersebut, yang 2 lapis di dalamnya ada 3 lapis rotan. Yang bagian luar ada 4. 3 itu menandakan 3 tungku sejarang nenek mama, alim ulama dan cadik pandai. Sementara bola yang bagian luar itu ada 4 lapis, 4 helai rotan yang dibelah, itu menamakan kata nanampe, kata nanampe, artinya kata mendaki, kata mendatar, kata menurun dan kata melereng. Secara teknis, permainan dimulai dengan salah seorang pemain memberikan bola ke pemain lain. Lalu pemain tersebut mengoper ke pemain lainnya dengan menggunakan teknik-teknik operan yang dipadu-padankan dengan gerakan silat tanpa menyebabkan bola jatuh ke tanah. Gerakan inilah yang nantinya dinilai oleh juri. Semakin sulit gerakannya, maka makin tinggi juga loh poin yang didapatkan oleh pemain tersebut. Tidak menutup kemungkinan, tentu saja bola akan berpotensi jatuh ke tanah dan juga susah diarahkan. Sehingga inilah yang menyebabkan pengurangan poin. Kalau dari permainan sipak rago ini banyak makna dan yang tersirat dan terkandung di dalamnya. Salah satunya dalam bermain sipak rago, kita selalu menghargai kawan yang setim dengan kita. Artinya tepat dalam permainan sipak rago ini itu tidak ada kita dalam satu tim menyalahkan kawan walaupun kawan itu yang menjatuhkan bola. Jadi bagi yang pengembalian bola kawan itu kurang baik atau kurang bagus, kita susah menerimanya, malah yang menerima bola yang minta maaf. Begitulah uniknya sipak rago. Silaturahminya tinggi, kebersamaannya tinggi. Dalam artinya untuk menghidupkan bola. Selain bola yang terjatuh ke tanah, permainan sipak rago memiliki beberapa jenis pelanggaran pemirsa. Seperti pemain dilarang mengoper bola menggunakan anggota tubuh selain bagian dari mata kaki hingga ujung telapak kaki. Lalu, posisi pemain hanya diperbolehkan berada di dalam lingkaran, kecuali salah satu kaki pemain berada di luar lingkaran dan kaki satu lagi berada di dalam.
maka permainan ini masih boleh dilanjutkan. Kemudian pemain dilarang menendang bola lebih dari 2 kali di waktu yang sama. Wah, ternyata permainan tradisional ini terlihat cukup sulit. Namun jika sering berlatih dan memahami makna di setiap gerakannya, pasti akan memudahkan kita untuk memainkan sipak rago ini. Ya, kalau untuk pelestariannya yang pertama ada kami dari pengurus Sipak Rago, baik pengurus Kabupaten 9 dan Kota Padang sering mengadakan event-event atau festival. Yang pertama intinya adalah silaturahmi dan kawan-kawan antusias semakin lari dan semakin lama semakin banyak tim-tim baru yang muncul untuk melestarikan. Dan juga ada beberapa dinas atau balai pelestarian yang budaya yang ikut mensupport kami dan bekerjasama dalam pelaksanaan melestarikan baik itu di sekolah-sekolah. Pertunjukan permainan tradisional sipak rago biasanya dilakukan pada acara adat, perkawinan, dan berbagai event lainnya. Dengan bentuk permainan yang mengandung gerakan silat, maka tak ayal permainan sipak rago dapat dijadikan ajang pertunjukan dengan menyematkan cerita di dalam pertunjukannya. Dalam pertunjukan ini diceritakan 2 orang pemuda kembali dari hutan setelah mengumpulkan rotan sambil membawa bola rago. Saat perjalanan pulang, mereka dihadang oleh beberapa anak kampung yang mencoba mengambil bola rago dari para pemuda tersebut. Musuh indak dicari, jiko basuwo pantang diilaan. Akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka, mulai dari tangan kosong hingga menggunakan senjata. Perkelahian berlangsung cukup lama dan sengit. Untung saja ada warga sekitar yang melerai mereka. Ternyata mereka adalah sang pendekar. Lebih baik main sipak rago daripada berkelahi. Begitulah yang dikatakan oleh warga di sana. Sehingga mereka berdamai dan bermain sipak rago bersama. Di sini terlihat bahwa permainan tradisional pun bisa menjadi media perdamaian dan sebagai medium pembelajaran. Di sisi lain, permainan tradisional sipak rago juga mengajarkan supaya tidak mudah berputus asa. Pemirsa, dewasa ini permainan sipak rago masih bisa kita jumpai di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu sudah selayaknya kita sebagai masyarakat daerah di sini untuk menjaga eksistensi dari permainan tradisional khas Minangkabau ini. Seperti saja yang dilakukan oleh grup dari Jiluju Sipak Rago Pawas 9 Kota Padang ini. Akhirnya saya Natmah Majid,
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat.